Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelajahi tentang event. Pastikan kita sudah masuk ke Google Analytics dengan akun yang benar, kemudian mengarahkan ke properti yang benar, misalkan Cleova Store, Google Analytics 4. Ketika kita buka pertama kali, biasanya kita akan berada di Home, tampilan Home seperti ini. Oke, tetapi karena kita sedang membahas tentang event, kita langsung saja klik menu Report atau menu kedua ya. Ketika kita klik report, kita akan dibawa ke report snapshot. Tampilannya seperti ini. Kita bisa memilih rentan waktu, today, yesterday, atau hari ini, kemarin, this week. Kita bisa pilih 7 hari terakhir, 28 terakhir, 30 hari terakhir, 90 hari terakhir, 12 bulan terakhir, atau last calendar years. Kita juga bisa custom, dan kita juga bisa meng-compare untuk melihat perbandingan. Oke, kita bisa scroll ke bawah di sini. Di sini juga ada event count by event name. Ya, di sini ada page view, user engagement, begin checkout, view chart, view homepage, dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan. Tetapi kurang detail ya. Untuk melihat detail kita bisa klik view event. Selain mengklik view event, kita bisa langsung mengklik bagian engagement dan di sini ada menu event. Sebelum kita ke sini, kita akan menuju ke bagian real time. Kita juga bisa melihat aktivitas 30 menit terakhir hingga saat ini. Jadi, kita klik menu real time di sini. Di sini juga ada event count di event name. Jadi, selama 30 menit terakhir hingga sekarang, ada event page view 44 kali, add to chart 10 kali, user engagement 7 kali, begin checkout 2, first visit 2, session start 2, dan sebagainya. Oke. Untuk melihat lebih detail, kita bisa ke adjustment dan event. Di sini kita juga bisa melihat berdasarkan rentan waktu, today, yesterday, this week, dan sebagainya, sampai meng-compare dan membandingkan. Nah, di bagian ini dia akan lebih detail ya. Di sini ada event count, the event name over time. Kita bisa hover di garisnya. Di situ ada kapan, page view, dan sebagainya. Ada nama eventnya, kemudian ada totalnya. Di sini juga ada, tetapi modelnya berbeda ya. Seperti ini. Kita bisa hover untuk melihat waktunya, nama eventnya, dan total event itu terjadi. Nah, di bawahnya ada tabel yang lebih mudah dipahami ya. Di sini ada event name, ada page view, user engagement, begin checkout, view chart, dan lain sebagainya. Di sini ada event count, total event, total user, event count per user, rata-rata per user, kemudian total revenue. Jadi kalau ada yang check out sampai membayar, dia akan bisa mendeteksi di sini total revenue. Nah, apa sih itu page view, apa itu view chart, apa itu add to chart, event name? Kita bisa lihat di artikel sebelumnya. Ada artikel bernama nama event pada tracking ya. Di situ ada lebih detail ya. Misalkan di sini untuk add to chart atau tambah ke keranjang, ketika ada yang klik add to chart, di event name akan ditulis dengan huruf kecil semua. Spasi akan dipisah dengan underscore. Kemudian add to chart atau menambah keranjang itu terjadi pada saat pengunjung menambahkan item ke keranjang. Commented ketika pengunjung berkomentar di artikel blog, bukan review ya. Cancel order ketika pelanggan melakukan pembatalan order. Change password ketika pelanggan mengubah password. Change cart quantity. Misalkan pelanggan berada di halaman keranjang lalu mengubah kuantitinya atau jumlah yang dipesan. Complete purpose terjadi ketika pembelian dari pelanggan itu selesai. Kemudian ada remove from cart atau item telah dihapus dari keranjang. Kemudian ada estimate shipping ketika pelanggan melakukan estimasi ongkir. Kemudian provide billing email ketika pelanggan menyediakan email penagihan. Apply coupon ketika pelanggan meng-apply kupon, kemudian sign out ketika pelanggan keluar dari akun mereka, kemudian remove kupon ketika pelanggan menghapus kupon, view sign up ketika ada seseorang
membuka halaman sign up, view account ketika ada seseorang membuka my account atau akun mereka di website, kemudian view homepage ketika seseorang melihat homepage, view cart, view order, view product ketika mereka melihat halaman cart atau keranjang, ketika mereka melihat halaman order, ketika mereka melihat produk, kemudian ada sign up ketika ada yang mendaftar, sign in ketika mereka sedang masuk ke akun, select payment method ketika mereka sedang memilih payment method, misalkan payment gateway, BNI, BCA, PayPal, dan sebagainya, atau bahkan COD. Kemudian start checkout ketika mereka memulai proses checkout, ya. Kemudian start payment ketika pelanggan mulai memproses pembayaran, write review ketika pelanggan menulis ulasan produk, kemudian update address ketika pelanggan memperbarui alamat, order refund ketika terjadi refund yang sudah dikembalikan sepenuhnya, kemudian reorder ketika ada pesanan ulang, track order ketika ada yang men-tracking order, klik produk ketika mereka mengklik produk yang ada pada daftar. Silakan dibaca untuk lebih detailnya atau bisa dibaca ulang ya agar lebih mengena. Nah, itu adalah nama-nama event yang ada di paket toko online WooCommerce, sehingga kita bisa lebih dalam mengetahui perilaku dari pengunjung atau pelanggan kita. Dan kita bisa optimalkan. Misal kita bisa mengetahui ini. Sekarang ada yang sedang melakukan check out. Berarti toko online kita itu sudah hampir berhasil nih membuat orang tertarik memilih produk hingga melakukan check out. Apalagi kalau sudah ada pembayaran yang selesai. Artinya, website kita sudah mencapai yang kita inginkan nih. Ada yang beli, hingga kita berusaha bagaimana meningkatkannya. Banyak sekali bagian-bagian analisa atau tracking yang dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan toko online kita. Tetapi kali ini kita hanya membahas tentang event name ya. Untuk mengetahui perilaku pengunjung di situs kita.